bisa tidur nyenyak. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Inilah Koda, saya yakin pasti orang baik hati. Ya, takut Tuhan. Dan dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk membangunkan Yunus supaya Yunus berdua sama Tuhan. Ya kan? Ya, dan saya juga seperti itu di kapal ya. Jadi setiap pagi saya biasakan saya kumpulin semua anak buah saya. Jadi apa yang dikerjakan hari ini saya bikin macam turbok talk ya, begitu. Nanti setelah selesai saya kasih pengarahan, saya ajak berdua semua sama-sama. Ya, saya ajak semua berdua. Tiap pagi saya bikin kayak gitu. Ya, selalu saya bikin kayak gitu. Itu saya biasakan supaya mereka, memang walaupun mereka agamanya kan beda, tapi mereka udah, karena kan kita sudah perlihatkan bahwa kita orang yang takut sama Tuhan. Ya, jadi dan bapak-bapak semua, ya, jangan biasakan langsung tidur pulas kalau sedang menghadapi masalah. Ya, apalagi kalau ada masalah di rumah bersama istri, apalagi kalau sedang ribut sama istri di rumah. Ya, jadi bereskan dulu semuanya, bereskan hati kita sama Tuhan. Ya, jangan sampai nih Roh Kudus menegur kita seperti Nahkoda ini membangunkan Yunus. Ya, bagaimana mungkin kamu bisa tidur nyenyak? Bapak pernah dengar cerita enggak? Ada orang malam tidur, besok paginya nggak pernah bangun lagi, tidur selamanya. Kan nggak ada yang bisa garansi hidup kita ini. Malam kita tidur lalu besok paginya kita bangun, ada yang nggak bisa garansi? Nggak ada toh? Iya, makanya kita jangan tidur jauh dari hadirat Tuhan. Ya, kalau ada masalah sama istri ya, apalagi di rumah kan, kita bereskan. Kalau ada masalah sama istri, pas saya mau tidur, saya merenung dulu. Iya, saya nggak ada damai sejahtera mau tidur. Akhirnya saya dekatin istri saya minta maaf sama dia. Ya udah, lalu saya bisa tidur nyenyak. Dan besok pagi kita bangun. Ya kan, kita bersyukur sama Tuhan, kita mau bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih saya bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Berarti hari itu Tuhan punya rencana untuk kita. Ya, kita masih bisa melihat istri sama anak kita. Saya masih ketemu sama Bapak Gembala, sama Pak Christian, ya, sama Pak Roni di tempat ini, Pak Ronik, Pak Ato. Ya, luar biasa kan? Coba kalau tiba-tiba malam kita nggak bangun, kan? Nggak ada yang bisa garansi hidup kita kan? Kalau nggak bangun, Bu Minda datang sana. Ya, nggak ada yang bisa garansi hidup kita. Ya, lalu kita teruskan ya di ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, ini mungkin tidak secara kebetulan ini ada rencana Tuhan bahwa mereka buang undi lalu Yunus yang kena undi. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya, bahwa Nahkoda sama awak kapal ini adalah orang yang baik hati. Coba kalau dalam situasi seperti itu mereka buang undi itu sudah ketahuan si Yunus kena undi. Pasti kalau mungkin orang-orang yang tidak takut Tuhan langsung campakkan aja di laut. Ini gara-gara lu semua ini. Sampai kita mau mati semua ini, ya kan? Tapi tidak, mereka nggak langsung mencampakkan Yunus ke laut. Apa yang mereka lakukan? Ya, kalau kita baca mulai dari ayat 8 sampai 17 ya. Saya baca ya. 8. Mereka masih mencoba bertanya kepada Yunus. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani.
Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadi